membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah ada konsep kemandirian. bekerja di sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi nih, diskusi terus. Mas Mufti, Anip, Dimas. Ini mahasiswa STI Ali yang lagi KKN. Apa KKN? Kalian istilahnya beda ya? Kukerta. Kukerta apa? Kuliah kerja nyantai. Nyata. Sama aja dan KKN mereka. Wah, ini aja singkatannya, Ya, Kukerta. Sama aja. Ya, datang dari kota ke desa. Yang orang desa siapa? Di antara kalian bertiga? Desa Set, di Dompu, kabupaten Set. Tapi Dompunya di pusat kotanya. Enggak yang pusat banget, Ke pelosok lagi. enggak yang pelosok, tengah Set. Oh, tengah-tengah. Kalau ini kan Makassar, Hanif. Ya, kota banget. Kota banget. Anak kota. Mufti Semi kota ya. di mana jadi? Di Pancor Selong, Lombok Timur. Oh, masih ini juga kan. Ini Iya, kotanya. Kotanya. Tapi tumbuh besarnya di desa. Tumbuh besar di desa. Ya. Tapi ini karena sudah lama di Surabaya, sudah 4 tahun. hampir 4 tahun ya. Hampir. Jadi sudah rasakan gaya orang kota. Iya. Tidak kayak di Dompu, di Lombok Timur. Kalau Makassar memang sudah kota lah, Iya, Makassar kota. itu. Nah, terus apa ini? Ini tadi kalian keresahannya kok banyak sekali ini Gen Z ya. Begitu lah, Set. Ini umur-umur Gen Z ini. Kita Masalah apa aja? Siapa duluan ini? Ya, coba Hanif coba. banyak Set. pertanyaan nih Set. Ya, pikirannya banyak banget Ya, ini. mikir terus soalnya, Set. Iya. Mikir. Jadi kalau kemarin kan kita udah bahas apa kuliah versus nikah. Terus kemarin juga kita sudah bahas tentang gadis yang kupinang. Nah, tentang pasti saat- sih pembahasannya. Ya, kita juga udah bahas yang kemarin apa? Proker. Proker KKN kita. Nah, mungkin hari ini kita yang lebih relevan sama kehidupan sehari-hari kita, Set. Keresahan-keresahan kita yang Walaupun anak ngaji juga keresahannya banyak juga. begitulah, Set. Namanya anak muda, Set. Pasti Kan anak STI Ali. Aduh. Iya kan? Sama aja. sama aja, Set. Sama aja. Tuntutan sosialnya sama. Tuntutan sosialnya sama. Oke. Betul, Set. Saya kira anak-anak di pondok, di kayak di STI Ali, ya beda lah. Ini kan sudah syar'i banget gitu. Tapi keresahannya juga tetap sama ada. Tetap. Ya. Ya. Apa aja keresahannya? Ya mungkin dari sini dulu, saat ketika kita terjun ke masyarakat. Jadi Oh, berarti relate sama KKN. ya, nah kita ini kan dari kota ya, Sat, ya. Ya kurang lebih gaya hidup kita terpengaruh di kota Surabaya. Walaupun Makassar itu kota, Sat, tapi saya pindah ke Surabaya jauh lebih kota, Sat. Jadi Lebih kota lagi, lebih kota maju lagi. lebih maju lagi. Jadi kayak Apa yang di kota dengan di desa itu bedanya? Nah, yang kami dapati nih, Sat, yang Ana rasakan secara pribadi, kita di kota itu kehidupannya itu kita lebih individualis, Sat. Jadi kayak individu. lebih mementingkan diri sendiri, nggak terlalu perhatian ke sekitar, orang lain mau gimana ya, ya udah gitu kan. Nah, yang jadi masalah ketika kita turun di masyarakat ini, ke desa ini, nah sifat-sifat ini masih ke bawah, Sat. Kita nih bingung gimana cara berbaur dengan masyarakat, kita takut gimana sih, apakah masyarakat bisa nerima kita, soalnya dengan mindset kita yang individualis kan kayak emang orang lain mau gitu terima kita gitu kan, jadi Jadi ke bawah overthinking. ya kayak mau berbaur tapi malu, kayak takut nggak diterima masyarakat. Kita ya jadi Cara bergaulnya gimana? nah itu, Sat. Ngomongnya, memulainya. Pendekatannya gimana, obrolannya gimana, jadi ya itulah, Sat. Gimana, Sat, itu. Sama Mufti juga rasakan kayak gitu. Karena nggak terlalu ambil pusing. Enggak terlalu ambil pusing. Iya. Tapi beda dengan di sini dengan di Surabaya. Oh, beda jelas. Kayak tadi juga ada itu. Seharusnya begitu, tapi setiap orang beda-beda ya cara nyikapin permasalahannya. Kalau Ana sendiri nggak ambil pusing.
ambil pusing. Iya. Tapi ini gak ambil pusing ini juga ciri orang kota. Nah, itu dia Ya, itu. individualis. Ya. Lu gua gitu. Saya nggak ambil peduli dengan kamu gitu. Kamu mau apa gitu. Beda kalau di sini. Nah, kalau Dimas? Kalau Anasat kita evaluasi kan sudah hampir lebih dari setengah nih kita KKN di sini. Ternyata kita kontribusi ke masyarakat itu nggak banyak sih. Minim. Iya, bisa dihitung lah gitu. Padahal kan kita punya waktu sebentar dan kuliah kerja nyata kan ini ya harus berkontribusi dengan masyarakat gitu. Kita ngerasa kurang di situ, kita coba evaluasi, ternyata sebabnya yang tadi dipaparkan sama Hanif itu. Kebanyakan kita ya orangnya introvert, individualis gitu-gitu. Jadi mungkin masih ada waktu ini kita bisa dapat Perbaiki. tips dari Kayaknya ini masalah pertama dulu ya. Masalah pertama ya akhirnya harus berbaur dengan orang-orang. Jadi kalau di sini itu orang kita duduk ya. Misalnya saya duduk di kayak di depan sana, di depan DS itu kan ada tempat duduk ya. Harus orang lewat disapa gitu. Nggak bisa saya cuma duduk di kayak lu gua kita ya. Kalau saya pengen lewat, siapa sih? Ya mau sapa dia. Enggak, kalau di sini harus disapa. Ada motor lewat gitu ya. Dia nanti klakson. Oh G gitu aja. G itu sudah ini. Kalau ada yang lewat lagi hanya basa-basi mau kemana, tapi kalau sering bahasa Jawa ya halus. Saya ngomong pakai bahasa Jawa halus kalau dengan orang-orang yang lewat biasanya sepuh. Terus ditanya mau kemana, dia nanti bilang ini mau ke ladangnya sebelah mana, kan basa-basi sekali. Basa-basi di sini itu cara untuk dekat dengan mereka, gitu. Jadi cuma nanya-nanya simpel aja gitu. Terus nanti mereka tanggapi, mereka jalan pulang juga kayak gitu. Kayak saya lari pagi juga, saya kan nanti akan lewati mereka juga tuh. Iya. Ayo mbah gitu, ayo saya lewat dulu, maksudnya saya izin lewat dulu gitu, nanti balik ketemu lagi saya sapa lagi gitu. Jadi lewat nggak bisa lewat saja, Harus disapa, Sat. harus disapa. Walaupun nggak kenal. Kalau di lewat depan pondok biasanya kenal saya gitu, jadi pasti mereka sapa saya gitu. Soalnya kan kita di kota itu bahkan sama orang yang dikenal aja kadang nggak disapa gitu, Sat. Lewat Nah, di aja sini gitu. Beda. Jadi kayak simpelnya itu kalau kalian pakai motor, rata-rata pakai motor kan, lewat, nah itu cuma klakson pelan ya, bukan klakson marah gitu ya. Kan ada klakson yang itu kan, bukan ya, klakson titit gitu aja, lewat gitu. Itu aja sudah senang sekali. Nah, itu sebenarnya saya pelajari dari saya zaman KKN dulu, sudah tahu seperti itu. Oh ternyata harus tegur-tegur orang sini ya, kalau enggak kita disebut sombong. Apalagi saya waktu itu KKN-nya masanya 2 bulan full, Juli tanggal 1 sampai 31 Agustus. Jadi memang berbaur sekali dengan orang-orang, sehingga harus tegur sapa di situ. Di samping saya pelajari bahasa setempat juga. Kurun waktu ini saya pelajari apa yang mereka kata-kata yang mereka biasa gunakan, terutama keseharian gitu ya, apalagi kalau sudah nikah. Nah, jadi memang di kota dengan di desa beda. Ya, betul, Ustaz. Kayak di sini ada acara-acara sih harus turun. Tadi pagi itu ada yang meninggal dunia di sini satu RT. Saya sampai liburan kajian karena si Toto ini masih saudaraan dengan situ, pasti dia nanti dipanggil. Karena sini satu RT, saya liburin, saya bilang udah kosong, ada seripah itu ada yang meninggal. Karena tadi pagi istri saya beritahu, Mas ini ada yang meninggal. Oh nggih. Terus kajian bahasa Arab yang biasa setengah 6, jam 6 kurang seperempat itu di Rumah Yesus Akademi, libur aja deh. Ya kosong. Cuma gara-gara itu. Kadang kajian saya kosongin gara-gara ada yang meninggal di sini. Oh mohon maaf saya nggak bisa pergi. Yang ini masih keluarganya Pak RT. Saya harus ngurus sampai selesai. Karena saya ngurus sampai selesai, saya liburin kajian. Ada lagi kayak nikahan. Itu saya liburin kajian itu bisa 2 hari. Karena hari pertama itu biasanya menerima tamu. Nah, terus kita yang warga satu RT ini disuruh rewang. Saya juga ikut rewang juga, artinya bantu-bantu. Kalau warga itu bawa kayu. Ini mereka sudah ada tugas-tugas nih. Sini ada Rudi, ada Toto nih bawa apa gitu. Mereka sudah ada tugas. Kalau saya tuh bagian yang nggak dikasih tugas, nggak boleh ada tugas karena ustadz gitu ya. Tugasnya nanti pada hari H
cuma kasih tausiah. Tapi kalau hari pertama itu tamu pada datang, kita pokoknya ada di situ. Entah saya mau ngapain. Kadang saya bawa laptop, nulis aja deh. Mereka sudah paham itu. Yang penting Ustadz di sini. Malah saya yang dilayani gitu. Tapi dengan saya hadir di situ aja sudah senang. Walaupun nggak kerja apa-apa. Kalau saya mau kerja, nanti disuruh angkat kayu, nyuci piring. Kayak gitu. Harus. Hari H, apalagi, mohon maaf. Kalau ada kajian tuh misalnya minta, Pak mohon maaf Pak, ini ada rewang di tempat saya. Padahal saya umumkan 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya. Kajian hari Sabtu Ahad maaf libur. Kenapa? Saya mau rewang dulu. Sampai diliburkan Ustaz ya? Sampai diliburkan. Ada yang meninggal, ada yang punya hajatan nikah. Karena yang punya hajatan nikah ini biasanya sesuaikan jadwal saya. Kan nggak pakai hitung-hitung hari lagi di sini. Jadi Ustaz, misalnya bulan Mei kosongnya Ahad mana gitu, atau hari apa? Saya langsung beritahu saya harus blok jadwal ini, nggak boleh ada yang ambil kan? Saya tapin nih, sudah. Habis itu mereka rapatin waktu mereka rapat keluarga besar saat mau nikah itu. Ini Ustadz bisa ini, kita sesuaikan. Mungkin barangkali saya sebelumnya atau sudahnya sudah ada ke luar kota atau ada acara gitu. Ini kosongnya ini. Sudah mereka sesuaikan, makanya saya harus hadir. Jadwal lain nggak boleh sama sekali. Itu contohnya. Jadi mengikuti jadwalnya Ustadz ya? Mereka mengikuti jadwal saya, tapi saya nanti harus hadir di situ. Saya nggak hanya kosongin jadwal, tapi saya turut serta di situ juga. Apalagi pas hari H, mereka sudah tahu saya tugasnya apa gitu. Ustadz kasih tausiah. Kalau misalnya ini tempatnya di sini yang nikah anak laki-lakinya ya, berarti kita ke perempuannya. Bareng-bareng satu RT ini semuanya ke tempat perempuan. Saya ikut lagi ke sana. Kalau sini tempatnya si perempuan, berarti kan laki-laki yang datang ke sini. Berarti gitu. Nah, berarti jadi tuan rumah di sini. Gitu. Jadi berarti kalau ada acara nikahan gini di set, kan kalau di kota kan biasanya gini set, ada tanggal cantik gitu set, pengen nikah tuh di tanggal cantik. Tapi kan di sini nyesuaiin jadwal set, jadi nggak bisa gitu. Dulu itu hitung hari memang, pakai kitab primbon. Itu kitab primbon itu. Nanti ada neptu atau wetonnya. Karena ada istilah sini hari pasaran, ada Kemis Legi, ada Jumat Pon. Itu misalnya tanggal lahirnya ya. Itu sudah dihitungkannya wetonnya itu berapa. Nanti dijumlah. Itu nanti ada pembagian, bagi 3, bagi 4, bagi 5. Dan seterusnya nanti lihat lagi kematian simbahnya kapan gitu, kematian orang tuanya ada atau tidak. Nggak boleh dipaskan dengan waktu meninggalnya tadi itu. Nah, sampai segitunya detail. Itu kalau hitung hari. Itu ada orang-orang tertentu yang hitung. Yang bisa hitung itu ada. Nah, kalau sekarang yang di sini sudah nggak pakai kayak gitu lagi. Tapi lihat keluangan waktu, keluarganya kumpulnya kapan. Paling rame di sini di bulan Syawal. Syawal paling rame untuk acara kayak gitu. Nanti yang paling sepi bulan Suro. Muharram. Nah, agak ini sedikit kalau di sini Suro itu karena dari dulu ya. Walaupun memang ada tetap melangsungkan pernikahan juga kalau belakangan ini. Asalnya nggak boleh. Kalau di masyarakat itu nggak boleh. Maka agak sepi kalau di bulan Suro. Tapi kalau di bulan Syawal paling rame. Saya juga diundang paling rame di bulan Syawal. Maksudnya bukan ngisi tapi biasa dikasih kasih undangan atau apa makanan yang dibawa itu punjungan punjungan itu dikasih makanan spesial langsung dalam bentuk makanan dikasih ke saya, bukan hanya undangannya. Tanda itu saya lebih suruh hadir lagi. Itu kalau dia datang lagi untuk minta saya ngisi, biasanya langsung face to face dengan saya. Ustadz, saya mau minta jadwal, langsung ngomong. Jadi kalau sini adabnya itu bukan WA. Ya, bukan langsung. Itu lebih hargai orang. Makanya kadang saya itu kalau lewat WA, saya kadang kurang nanggapi serius gitu loh. Beda kalau misalnya ada orang datang sini terus, terutama orang-orang sekitar sini ya, datang langsung bilang ke saya,
Ustaz kita mau pengajian, terus saya punya hajatan ini, Ustaz bisa hadir nggak? Ngomong ke saya langsung gitu. Saya ngatur-ngatur itu. Apalagi kunjungan datang tadi itu pertanda hari H sebentar lagi, saya harus hadir. Nah itu contoh kita harus bergaul. Nah memang sini belajar lah. Iya, Ustaz. Nanti hidup di masyarakat juga kayak gitu. Nah itu dia Ustaz. Nah mungkin ada lagi Ustaz keresahan selama KKN ini lagi. Ini dapatin ketika KKN ini ya Allah, keren kok KKN gue malah resah gak bahagia ya. Jadi kan perbandingannya zaman dulu kan, kalau dulu mungkin lebih gampang berbaur lah Ustaz, karena kan dulu nggak ada HP. Jadi kita sekarang medsos gitu ya. Nggak ada kegiatan ya ngikut warga. Nah kita ini anak-anak KKN ini kadang kalau misalnya nggak ada kegiatan bingung Ustaz, kayak mau ngapain gitu, mau gabung ke warga ya kita yang kayak tadi tuh individualis, pemalu, introvert, terus jadi kayak kita ngerasa tuh kayak masa di rumah aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain, nggak berbaur sama warga. Nah kan kalau dulu kan enak Sat, bisa berbaur terus, ketemu warga terus. Nah itu Sat. Ya kegiatannya kurang banyak berarti. Harusnya ada kegiatan terus. Tiap hari ya Sat ya? Iya tiap hari. Saya pagi sampai malam tuh ada kegiatan terus. Jadi nggak perlu saya nyusun jadwal lagi gitu. Kan biasanya kemarin Pak Sani bilang gini ya, saya sudah susun jadwal Ustaz. Jadi kan yang cerita ya, bikin jadwal seharian nanti jam sekian sampai jam sekian. Saya nggak butuh itu lagi. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Kalau nggak ada baru bingung tuh. Ini ada terus. Terus kalau misalnya nggak ngisi ngapain? Ya mending saya istirahat. Nanti cuma persiapan saja gitu loh. Ya persiapan kadang di jalan, kadang ya sudah kalau agak luang ada bisa saya terima konsultasi atau saya nulis. Jadi kalau sudah nulis tuh sudah nggak boleh diganggu, fokus sekali itu. Kalau nggak nerima konsultasi, sekarang saya punya konsultasi keluarga, rumah iso konsultasi keluarga muslim. Tuh ini setelah saya pulang dari safar nih belum menerima nih sampai hari ini, mau agak berat. Terima curhatan orang selingkuh lah, nikah lagi, KDRT, mau cerai, kayak gitu yang saya terima. Nah, jadi sudah ada jadwal gitu, tinggal saya maunya jam berapa tuh ngapain itu. Nanti ada aja. Saya beritahu ada yang biasanya admin saya, ini saya luang nih. Nanti konsultasi aja. Kalau saya nggak mau konsultasi, saya depan laptop kayak gini ya nulis gitu. Konsultasinya secara langsung. Zoom. Oh Zoom. Bisa juga offline tapi di Jogja. Gitu nanti langsung berhadapan dengan saya. Tapi lebih banyak Zoom. Orang dari manapun bisa. Bahkan ada yang dulu langganan dengan kami itu dari Singapura. Orang Singapura dia konsultasi langsung gitu. Jadi kalau bilang nggak ada waktu, ada terus gitu loh. Nah jadi tergantung kalian ini tujuan hidup itu mau apa. Misalnya nih Mas Hanif apa hobinya gitu. Saya mau jadi penulis aja deh. Penulis berarti kan punya target-target. Satu hari saya minimal 2 halaman saya tulis. Misalnya gitu ya. 2 halaman nih. Ya kan ada target kayak gitu. Goalnya ada, saya penulis nih. Nah, berarti yang saya lakukan apa? Setiap hari saya harus ada tulisan. Berarti saya baca dulu. Kalau ini tulisan agama, saya telaah kitab dulu tuh. Kalau dulu tuh saya telaahnya itu pakai Maktabah Syamilah. Masih pakai nggak? Masih. Lumayan. Kalau sekarang saya nggak pakai lagi Maktabah Syamilah. ChatGPT. Bisa ChatGPT. ChatGPT masih agak bodoh-bodoh dikit kalau ilmu syari ini. Masih error-error dia. Kalau enggak langsung cari di Google. Nanti di web itu sudah ada. Saya punya rujukan web. Ada .net, ada Syamilah, ada Islamkonya Syekh Muhammad Shalal Munajjid gitu. Ini saya gunakan fasilitas kayak gitu kalau sekarang. Ya cuma bawa laptop, jaringan aja sudah cukup. Saya nggak pakai Syamilah lagi. Syamilah yang softwarenya, walaupun ada, saya sediakan di laptop sendiri, di laptop yang pakai Windows. Kalau ini kan saya MacBook ini nggak bisa. MacBook nggak bisa. Nah itu saya gunakan waktu untuk nulis. Mungkin sebagai masukan aja mungkin ya Ustaz, itu apa? Berarti kita ini
kegiatannya kurang ya Ustaz ya? Kegiatannya kurang, sehingga nggak tahu mau ngapain. Makanya Ustaz, aduh, gimana mau membuat Iya. kesan buat masyarakat sementara Kita kegiatan interaksi, kurang. iya. Kuncinya itu ini mau ngapain kita ini mau jadi orang apa gitu loh. Sesuaikan aja dengan bakat masing-masing. Mufti apanya? Kecenderungannya apa? Kecenderungannya apa ya Ustaz? Mungkin di teknologi. Nah, atau kembangin enggak? situ lah. Iya. Medsos. Mungkin Ustaz. Nah, kembangin skill di situ. Hmm. Kalau enggak cari kursus-kursus gitu online. Saya kadang kursus-kursus online aja. Gitu. Online. Dapat skill-skill kayak gini nih. Iya sih. Iya. Atau ada yang mau dalami bahasa gitu ya. Tambah lagi. Sehingga waktu ada terus. Skill bertambah terus, di-upgrade terus. Ilmu baru ada, gak hanya ilmu agama, gak hanya ilmu dari Setia Ali. ada modal yang lainnya Ustaz ya? Ada modal yang lainnya. Jadi kita itu mau jadi apa dulu, baru nanti tahu. Ini kedepannya apa ya. Jadi saya punya goal dulu loh. Kalau Dimas apa? Kalau Anal suka menulis, kalau Sudah penulis ini, aduh, kurang di atas, kurang di ini aja. Iya. Menulisnya yang penting mau nulis. iya, Ustaz. Jadi kalau ada waktu kosong di sana itu kita tulis. Nulis. Ada laptop kan? Ada. Sudah selesai. Dulu saya nulis pakai HP dulu. Kebayang sulit. Itu banyak sulitnya. Itu tulisan awal-awal rumah saya itu sebagian di HP. Laptop ada juga, tapi ini waktu luang nih. Kadang kita memang ada kemauan buat nulis, akhirnya nulis misal sudah jalan beberapa halaman, akhirnya hilang lagi girohnya. Itu gimana Ustaz? Ini dulu. Tadi kita mau jadi apa dulu gitu. Kalau mau nulis ilmu syar'i, ya sudah, itu nanti akan tanamkan dulu. Saya harus jadi penulis nih. Saya harus torehkan ilmu-ilmu yang saya dapati, misalnya selama saya belajar dari guru-guru saya di Setia Ali, saya sempatkan waktu untuk salin tuh ilmu-ilmu yang sudah ada. Kalau tadi kecenderungan ke IT, ya menulisnya cenderung ke situ aja, atau pelajarannya kecenderung ke situ, walaupun nanti ada bumbu-bumbu syar'inya nggak apa-apa. Iya sih. Jadi tergantung goal. Mau jadi apa? Nah itu juga Ustaz, yang jadi permasalahan Gen Z juga salah satunya itu yang Ana dapatin atau dari Ana pribadi lah Ustaz. Tujuan ini Ustaz, tujuan masih belum jelas. Masih ngambang. Nah itu yang harus diperbaiki. Jangan seperti kata si ini ya, waktu Ali itu nasihati Kumail bin Ziyad itu. Jangan kayak orang yang dia jalan hidupnya tuh nggak jelas, angin bawa dia kemana ngikut aja. Ya. Udah kesini nih, arah angin aja ikut arah angin gitu, yang nggak jelas. Ini nggak punya tujuan. Itu ya nggak bisa beri manfaat juga gitu. Iya sih. Jadi kita mau apa dulu? Oh, saya ini belajar nih. Oh, kedepannya nih saya mungkin membuka kursus bahasa Arab misalnya ya. Kan konsen bahasa Arab. Iya, Ustaz. Coba nih, saya buat platform yang orang bisa belajar online dimanapun. Ini misalnya kaitannya dengan IT, Mufti tadi bilang ya. Bikin itu, nah siapa yang ngajar? Bisa jadi teman-teman saya. Atau guru-guru saya tawarin program ini. Apa keunggulannya? Dan kita harus punya konsep beda dengan yang lain. Kayak saya punya Rumah Syah Academy itu. Rumah Syah Academy itu belajar online yang rata-rata yang ikut itu pekerja dan ibu rumah tangga. Semua bisa belajar di jam 5:30 sampai jam 6:30 pagi. Dimanapun. Orang Lombok juga ada, orang Makassar juga ada. Semuanya nggak pernah saya temui langsung. Tapi setiap pagi itu belajar dengan saya. Wah, ini saya ngajar sendiri nih. Tapi sudah ada yang bantu juga program ini. Ada Dr. Ridho, lulusan UIM ya. Dia lulusan manajemen pendidikan bahasa Arab. Dan ada pengajar-pengajar yang lainnya, nanti ada yang tahsin ini. Rumah Syah Academy itu tujuannya memperkuat Al-Quran dan bahasa Arab. Ya, tujuannya di situ. Nah, siapa tahu dengan ilmu yang ada di Setia Ali itu,
bikin kayak gitu kalau memang kaitannya dengan saya lebih cenderung ke teknologi nih. Buatlah. Iya. Ya kan enak kalau pas kuliah itu, oh iya ya, lulus saya bisa mandiri nih, ngapain saya daftar ke kampus-kampus tuh dari dosen atau saya bingung cari kerja. Nah, masalah kerja lagi tuh. Masalah Gen Z lagi. Ya sudah mikir kayak gitu. Yang ngurus rumah akademi itu anak muda loh. Udah. Anak-anak muda. Baru 20-an mereka. Yang manajernya itu, ya. Yang manajernya dia baru 20-an dia. Dia sudah mikir rumah akademi yang besar. Muridnya kalau sekali daftar itu 3.000. Itu tuh. Artinya kenapa kita yang punya ilmu kalau kaitkan dengan itu, kenapa nggak buat seperti ini? Nah, sudah ada goal nih. Ya. Nah, memulainya itu bagaimana? Tinggal memulai. Kalau sudah ada goal enak. Ini kalian goalnya aja nggak ada. Ya itu dia. Iya, ibaratnya main bola itu nggak tahu mau ngapain di lapangan tuh. Kick off nih terus saya mau bawa kemana ya? Jangan-jangan saya bawa ke gawang sendiri, saya gegolin gawang sendiri bunuh diri. Itu kan nggak jelas. Orang tahu kalau kick off dia main itu dia mau kemana coba? Saya harus ngegolin gawang lawan tuh. Ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya saya harus menang. Ini tujuan itu aja nggak ada, baru tendang bola. Ini arah mana ini ya? Ibaratnya kalian tuh sudah kick off, sudah nendang, sudah putar-putar tengah lapangan, tapi bingung mau bawa ke sana atau ke gawang sendiri. Tuh, iya kan? Benar, Ustaz. Tuh. Nah, jadi goalnya diperbaiki, sehingga waktunya jadi manfaat. Kalau saya itu Ini masalah lain lagi nih. bukan berkaitan Lanjut, sama lanjut. yang tadi. Masih kaitan lagi? Ya, apa? Turunannya banyak sekali dia. Jadi saya itu senang ini saya belajar apa ya perilaku orang, kepribadian orang, intinya human behavior gitu saya. Ya terus saja senang kayak belajar apa ya sikap orang, karakter orang gitu-gitu saya. Nah, Ana dulu pernah sempat kepikiran kayak pengen mulai podcast gini juga saya. Tapi Ana tuh ngerasa ketakutannya ada ketakutan. Ilmu Ana tuh masih kurang gitu saat Rasa minder, minder gitu, nggak berkapasitas. iya nggak punya Ya nggak jadi Makanya gitu. itu makanya. Gimana caranya menguatkan diri untuk mulai itu dia Sat. dan menghilangkan Tahu youtuber itu dari video-video nggak mutu semuanya. memang Memang, Ustaz. Ya, nggak mutu semuanya itu. Awal dengan kamera yang nggak mutu, ya materi konten yang nggak mutu juga. Jadi aja mereka tuh. Walaupun banyak yang sudah perbaiki ini juga cara kontennya gitu. Artinya mau mulai mereka itu. Kalau tujuannya tadi. Tapi kembali ke goal lagi. Bikin podcast ngapain sih? Kalau memang kecenderungannya saya pingin seperti open the door, Ya. bukan close the door lagi. bukan close the door lagi, open the door saya mau bikin gitu ya. Tinggal nanti saya ngundang ustad nih. Bisa ustad A, ustad B, ustad C gitu. Nah, goalnya dulu. Saya pengen jadi apa? Dan kecenderungan saya bisa nggak ke situ? Skill saya ada nggak? Kemampuan saya ada atau tidak? Ya. Itu. Berarti Ana tadi bisa tarik kesimpulan saya dari apa yang antum sampaikan. Jadi nggak selamanya itu kita belajar sebelum memulai, tapi kadang kita itu belajar setelah memulai ya Sat. memulai sambil belajar. Mau boleh sambil belajar bisa. Kayak mirip-mirip orang nikah lah. Oh, nikah juga gitu Sat. Mana pernah yang nikah itu belajar untuk cara gendong anak? Iya sih. Betul. Mungkin Si secara perempuan cara nyusui anak. Bener nih. ini secara teori aja mungkin ya. Iya, iya. Tuh, teori aja. Tapi kalau sudah anaknya sudah ada, baru itu dia ini kan. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau, mau nggak mau tuh. Berarti harus terjun dulu, Harus terjun dulu tuh. baru belajar ya Sat. Baru nanti bisa belajar dari itu pelan-pelan. Itu contohnya ibu-ibu tuh. Mana dia pernah belajar ada kursus cara nyusui anak. Iya. Ada kursus bangun malam-malam untuk nyusui anak juga tuh. Nggak ada. Sudah punya anak dulu tuh baru. Iya, saya jadi ibu ya.
rata-rata juga wanita tuh baru belajar serius masak tuh pas jadi istri itu. Sebelumnya ada yang memang nggak ini, tapi sudah, saya sudah jadi istri, saya harus belajar nih. Betul, Set. Kakak saya gitu, Set. Sebelum nikah nggak pernah ke dapur bantu ibu masak. Setelah nikah, wah, jago banget masaknya sekarang. Betul, itu kan buktinya tuh. Jadi sebenarnya Gen Z ini Ustaz, terlalu banyak kekhawatiran. Jadi apa-apa dipikirin, apa-apa ditakutin, apa-apa dikhawatirin. Dan nggak mau nanya. Ya. Pertanyaannya, apakah Ustadz kan kalau dilihat itu awal-awal milenial Ustadz ya? 84 awal-awal milenial. Nah, apakah generasi milenial atau generasi Y ini juga seperti Gen Z ini Ustadz? Banyak pikir, overthinking, nggak mulai-mulai gitu. Apa beda gitu Ustadz? Ini dalam kaitannya apa nih? Overthinkingnya dalam kaitannya apa? Ya, Umum atau umum. masalah pernikahan? Umum, ya. Ini masalah nikah. mengejar tujuan gitu tadi. Nikah juga bisa, ya toh. Overthinking, kejar tujuan juga. Kan kita Gen Z semuanya dipikir nikah, kerja, ini takut semua, khawatir Semuanya takut, Iya. nikah takut, kerja juga, mau kerja apa, besok kasih makan apa, takut semua itu. Besok kalau sudah umur sekian nanti mau ngapain, takut semuanya. Memang kalian pikir nggak jelas. Berbaur ke masyarakat aja mikir, Set. Baru aja mikir gitu. Nah, apakah generasi milenial gitu juga Ustadz apa enggak gitu? Ya, kalau generasi milenial tuh lebih tadi mulai aja. Iya. Kita tuh mulai aja. Baru nanti hadapi itu. Kayak saya dulu nikahnya tuh nikah aja. Terus kasih makan apa? Ya, nanti deh itu urusan nanti kalau sudah nikah baru mikir tuh. Saya enggak dulu itu bos kerja serampangan aja. Berarti waktu itu kan belum ada tujuan berarti kan Ustaz? Ya tujuannya nikah. Nikah aja. Nikah aja. Yang penting nanti tanggung jawab sama anak orang. Mau kasih makan apa, kerja apa, nanti aja deh. Yang penting dia siap tanggung jawab tuh. Laki-laki kok. Dan saya dari kecil aja saya sudah mandiri gitu. Kayak saya mungkin cerita kemarin saya cerita saya jual koran nggak? Jual koran. Nah, saya jual koran. Iya. Dari pas awal nikah saya jual pulsa malahan. Gitu. Tapi waktu itu kan saya ada sampingannya ngurus website. Gitu. Jadi untuk nikah ini sebenarnya nggak perlu. Jadi overthinkingnya dulu nih, overthinkingnya. Overthinkingnya itu yang harus diatasi. Jadi apa-apa itu harus. Jadi kalau misalnya mau nikah ya. Kalau saya pengalaman saya di Biro Jodoh Rumah Islam. Saya pernah diskusi juga dulu itu pakai apa ini? Yang online langsung itu. Bukan Skype. Yahoo. Bukan. Jadi langsung ngobrol satu ini dulu pakai aplikasi Clubhouse. Wah, apaan tuh? Itu baru loh itu. Kalian aja nggak kenal. Iya, Clubhouse itu dia kayak sebenarnya kayak Zoom model. Kalau Zoom ada videonya kan. Ini nggak cuma suara aja. Kayak Discord berarti. Nah, kalau di Twitter itu ada juga Twitter. Jadi di Twitter ada ngobrol kayak gitu. Jadi kita ngobrol kayak gini tapi online. Nah, saya waktu itu bahas masalah overthinking tadi tuh. Saya waktu itu bilang kalau nikah itu kalian tuh nanya. Kan ada yang sampai khawatir biaya nikah kan? Iya. Aduh, saya nanti nikah gimana ya? Ini biaya nikah berat. Dia nggak pernah nanya tuh. Siapa yang nanggung biaya nikah? Orang tua. Pernah nggak? Enggak. Terus besarnya berapa? Iya. Ya juga ya. Kan nggak nanya. Terus apa itu ditanggung bersama atau si laki-laki aja? Yang overthinking itu biasanya ini kayaknya saya nih laki-laki nanggung. Padahal nggak juga. Misalnya Mas Mufti mampunya berapa? Aduh, saya cuma punya 5 juta nih selama saya kerja ini saya ada ini nih untuk saya nikah. Nggak akan dipaksa tuh kalau orang tua. Tahu kayak gitu nggak akan dipaksa. Sudah, kamu 5, sisanya nanti biar kami orang tua, nanti yang keluarga perempuan juga bisa bantu, resepsi akhirnya bisa jalan. Jadi kalau di sini itu bebannya ke perempuan. Nanti kan ada sumbangan. Ya. Kalau di sini kan ada sumbangan. Sumbangan itu untuk nutupi resepsi tadi itu biaya-biaya tuh. Nah, kalau di sini ya, di desa sini ya. Bisa. Jadi kita tuh sebenarnya nggak nanya.
Iya juga. Saya nanya sama yang itu yang ikut Clubhouse tuh, kalian tahu semuanya? Enggak Ustaz. Itulah buat kalian overthinking, salah kalian sendiri. Enggak cari info. Bener-bener. Jadi cuma mikir sendiri, jadi bebannya itu, Ya. iya ini gimana ya? Ternyata sederhana itu. Iya, betul Ustaz. Sebenarnya kita mendapatkan informasi juga Ustaz, tapi dari media sosial. Enggak Ustaz. utuh. Jadi begini segini harganya itu ya. Dan budaya tiap daerah beda-beda. Kita generalkan Ustaz. Generalkan. Biasanya gitu. Mungkin kalau ada yang kayak contoh yang budaya daerah beda-beda. Makassar nih ada Panaik. Iya, uang Tuh Panaik. Makassar nih. Sini belum tentu ada, ini belum tentu ada. Tahu Panaik? Apa nih? Uang mahar lah Ustaz. Uang Iya. Enggak. Gimana ya? Jadi nanti kan tergantung perempuan Ya, nih kan dia ya. keluarganya minta berapa tuh? Ya, tergantung. Masalah mahar beda Ya, lagi. beda-beda. Ini putri saya ini S2, kamu tahu nggak? Nah, misalnya putri ini mau nikah sama orang Makassar nih ya. Misalnya ini S2 loh. Kemarin sudah umroh 5 kali. Wah, itu udah mulai tiba-tiba sebut-sebut lagi tuh. Ini sebentar 2025 nih haji nih. Habis deh. Habis. Sudah. Strata sosialnya tinggi. Panaiknya berapa? 200 juta aja. Habis. Oh kayak uang ini ya timbal balik ya ke Ya pokoknya makin tinggi strata sosial, strata pendidikan, hajah. Aja. Betul nggak? Betul Ustaz. Tuh. Gimana nggak overthinking Ustaz? Biarin nggak penting, tapi ini biasanya yang tahu karena nggak ada masyarakat. Makanya kalau saran saya sama Mas Anik cari orang Jawa aja. Itu nggak mikir Panaik. Kalau di Kalimantan tuh namanya uang jujuran. Uang jujuran. Jadi di beberapa daerah ada kayak gitu. Kalau di Dompu ada nggak? Nggak kayaknya. Cuman nggak langsung gini, ada beberapa tuh langsung diminta misalnya 30 juta udah terima jadi. Ya ini nggak main itu kecil mah, ini paling berat mereka itu Panaik itu. Kalau ini terkenal. Uang panah itu harga diri Ustaz. Harga diri itu masalahnya itu. Itu harga diri. Nah, kadang kita sudah tahu, memang overthinkingnya di situ. Tapi ya kalau sudah cinta ya gimana lagi? Akhirnya dia berjuang lagi cari itu. Dia kerja cuma gara-gara si perempuannya. Tapi ada orang tua yang akhirnya dia memilih untuk nanggung Panaik tadi. Sudah yang penting kamu nikah sama anak putri saya, urusan Panaik wes dah. ya. Ya. Kita aja yang belum tahu gitu loh. Ternyata yang biasa budaya Panaik itu di tempat yang mungkin di daerah yang sama ada orang tua yang pikirannya beda. Ya. Kita kan nggak tahu juga kenapa overthinking di situ. Nanya berarti. Fas'ahul ala dzikri harusnya tuh. Tanya orang yang tahu dong. Karena ini sudah punya pengalaman. Ini Gen Z sudah nggak punya pengalaman, cuma dari TikTok, Instagram, simpulkan sendiri. Betul. Dan itu info-info dari orang kan yang umum gitu, belum tentu orang Makassar, belum tentu orang Lombok. Ya, betul. Kita itu sering tadi Ustaz mengeneralisasikan sebuah informasi. Sebuah informasi, datang gitu yang ada. akhirnya semuanya dibilang sama, Ya, kepikiran jadinya. kepikiran jadinya. Sampai nanti masalah keluarga juga kayak gitu tuh. Iya. Nanti di TikTok bilang kayak gini, bawa pulang ke rumah lagi nih. Kamu harus kayak gini jadi suami nih. Ya, standar TikTok. Standar TikTok. Kamu jadi istri kok kayak gitu sih? Harusnya kayak gini nih. Standar TikTok lagi itu kan rumah tangga dia. Kenapa disamakan semua rumah tangga? Betul Ustaz. Jadi pengaruh medsos itu memang nggak jelas jadi hidup itu. Berarti kita harus menggali informasi. Informasi lebih dalam biar nggak terlalu overthinking. Dan mindset perlu dirubah juga Ustaz. Iya. Insya Allah kalau orang paham ilmu syar'i, ilmu agama, pikirannya gak kayak gitu kok. Termasuk juga mau nikah, kayak gitu pikirannya. Dia lebih cenderung, sudahlah nikah gitu. Lebih cenderung ke situ. Saya yakin akhwat-akhwat juga banyak yang kayak gitu kok. Cuma kalian aja yang nggak tahu. Nah, bisa jadi, kalian bisa juga pikirannya juga sama tuh. Kayaknya semua perempuan sama aja deh. Kan belum tahu tuh. Nggak tanya info-info juga tuh. Benar Ustaz. Akhirnya awat juga digeneralkan semuanya kayak gini ya. Semua perempuan mah sama aja. Awat juga nilai kalian juga sama. Laki-laki mah sama aja semuanya tuh. Overthinking lagi. Kurang nanya. Itu. Makanya tadi ada istilah merit discovery itu kan Ustaz, gara-gara beberapa kasus di media sosial, beberapa saja 1, 2, 3 gitu. Itu di up. Kemudian seorang Gen Z ini perempuan atau laki-laki tuh ngelihat, akhirnya dia mengeneralisasikan kalau
pernikahan itu seperti ini ya, seperti ini ya, seperti Menakutkan. ini ya. Dia itu lihat semua yang di medsos itu yang ditampilkan yang masalah-masalah. Iya, benar. Dia nggak lihat yang bahagia-bahagia karena bahagia-bahagia nggak mungkin ditampilin di medsos. Ya. Betul. Tapi memang ada juga yang gini. Kemarin itu saya dapat pertanyaan itu, Ustaz, kami tahu keluarga si A ini, tapi di medsos itu dia selalu tampilin yang baik-baik. Padahal kami tahu itu keluarganya masalah. Tapi seakan-akan tergambarkan di medsos itu dia keluarga paling bahagia. Nggak saya langsung bilang, di medsos itu jangan tangkap semua. Ada kita lihat dia itu tampilkan sesuatu, ya. Itu dia jelaskan satu momen saja. Ya, betul. Dia bilang dia itu paling bahagia, ya. Dicerita di luar nih. Dia sama istrinya jalan. Padahal pas pulang ke rumah dimarah-marahin sama istrinya. Dia kan gak cerita itu. Dia gak cerita itu, dia gak berani cerita tuh. Istrinya suaranya tinggi sama dia gitu. Dia gak cerita. Dia ceritain baik-baik aja. Oh, Masya Allah kami liburan kesini suasana luar biasa gitu. Itu aja kan? Iya. Coba tanya dia, di rumah ngapain? Dimarah-marahin. Kelahi. Enggak cerita. Medsos itu cuma cerita satu sisi. Betul. Ada juga kebalikannya, Ustaz. Ada juga kebalikannya. Semua yang buruk-buruknya diceritain. Diceritain. Padahal belum tentu Baik-baik juga. saja. Jadi misalnya suaminya baik sama dia gitu. Iya. Cuma satu kali saja suaminya nggak ngasih. Dia taruh di media sosial tuh. Nggak ada suami kayak begini ya. Masa suami kayak gini kok ada ya, pelit-pelit sekali ya. Padahal suaminya kasih apapun itu dia mau. Dikasih 100 pilihan dia cuma satu aja. Dia tampil di medsos. Ya, itu dia, Ustaz. Akhirnya netizen juga dukung dia tuh. Iya, Kok ada suami kayak gitu ya? Komennya itu biasa yang lebih parah, Ustaz. Iya, makanya gak usah dengar komen. Kayak orang itu main bola, sudah bagus itu hasilnya. Komen ini yang bikin hasilnya itu jadi itu main curang itu ini main ini. Kan si komennya ini yang masalah, bukan hasilnya tuh. Kayak gitu. Kayak Barca kalau kalah, Ustaz, pasti gimana nih? Menang mereka. Jadi kalau marriage is scary tadi itu, ya takut nikah. Salah satu masalahnya yang dia ambil di medsos yang buruk-buruk saja, masalah perceraian, pertengkaran, KDRT itu. Betul. Ini yang harus diubah. Iya. Itu jangan dimasukin dalam-dalam gitu loh. Nggak semua rumah tangga seperti itu. Kamu cuma lihat satu sisi. Jangan digeneralisir aja. Iya. Terus yang kedua, tinggal kita nih, kita persiapkan diri. Saya harus ada ilmu apa untuk saya masuk dalam pernikahan. Makanya kami di Biro Jodoh Rumah Iso itu ada kelas pranikahnya. Bahkan nggak ikut Biro Jodoh pun nggak masalah, ikut kelas pranikah. Oh, bisa. Bisa. Nah nanti mereka dapat bekal ilmu apa di sini? Selain untuk memilih jodoh, untuk masuk ke dalam rumah tangga. Saya sebagai suami jadi tugasnya apa saja. Saya sebagai istri tugasnya apa saja. Kalau ada konflik, ini seperti ini solusinya. Ya, betul. Ilmu lagi berarti kembali. Itu. Betul, Ustaz. Apa? Ini sudah 4 ini nih. Tadi terjun ke masyarakat, medsos tadi, overthinking sudah terjawab nih. Marriage is scary. Apalagi? Tapi itu emang, Ustaz, dampak sosial media itu. Ana sama Dimas kan sering diskusi, Ustaz. Itu sosial media itu sangat-sangat menyeramkan, Ustaz. Ana pribadi sedikit mau berbagi, Ustaz. Jadi Ana itu akhir-akhir ini tuh lagi kurangin sosial media. TikTok Ana hapus, IG Ana filter lah apa yang perlu, apa yang Ana terima, apa berita yang Ana konsumsi. Karena pengaruhnya ke Ana itu, kalau berita negatif itu bikin banyak kekhawatiran, Ustaz. Kekhawatiran, ya? Khawatir, takut, padahal itu nggak ada, Ustaz. Sementara kalau berita-berita bahagia, misal orang main liburan atau main sama temennya, jadi ajang perbandingan diri, Ustaz. Kayak, kok dia bisa ini ya, happy ya, kok saya nggak ini. Jadinya dampak sosial media itu, Ustaz. Kalau di Instagram itu, yang saya kan di Instagram kan bisa mute ini ya, Ya, post sama story kan. Ya, bisa. Yang orang-orang yang nggak banyak kasih manfaat, saya walaupun follow dia, saya mute kan semua post dan storynya.
post dan story-nya saya mute kan itu. Kita teman, kita saling follow, tapi mohon maaf, status ini nggak mutu. Biasanya nggak overthinking juga di situ, banyak pikiran lihat. Kalau sudah kayak cuma pamer-pamer doang, nggak ada ilmu sama sekali. Saya biasanya yang saya biarkan itu biasanya dokter-dokter, ininya bermutu gitu loh. Ada dokter kesehatan, ada yang kaitannya dengan, kalau yang biasanya sih itu tentang diet gitu loh. Mungkin pengaruh juga gitu. Akhirnya hidup sehat. Ada yang saya follow itu tentang latihan beban. Workout. Iya, ada yang ngaji itu memang, dan saya pernah belajar ke dia secara online, tapi dia nggak tahu kalau saya itu belajar. Nggak tahu. Dia ini buka kelas gitu tuh. Dia buka kelas, saya ikut. Itu yang buat saya berubah juga itu, gara-gara ikut kelas dia. Karena tiap hari angkat beban terus. Jadi ada yang nggak bermutu, saya nggak ikut. Contoh ini ya. Saya waktu itu ngajar di Universitas Gunung Kidul. Nah, murid-murid saya ini mahasiswa-mahasiswa, saya kasih tunjuk ini akun saya, silakan follow. Terus mereka balik lagi, Ustaz, follow back dong gitu. Pak, follow back dong. Oh, mau follow back kalian juga ini. Kan dalam batin saya, kalian ini statusnya ini enggak ini nih. Akhirnya ya untuk jaga perasaan mereka juga, saya follow back. Tapi di mute. Tapi di mute semuanya itu. Kenapa? Ini status dengan pacar dia, ini dengan ini, dia lagi apain tuh. Nggak butuh semuanya tuh. Ya, kita follow, tapi resikonya saya nggak mau lihat kamu. Kan selesai. Sama juga dengan di Facebook juga sama. Saya bikin kayak gitu. Di Facebook kayak gitu. Tapi kalau sudah ada yang buat masalah, entah saya mute kan sama sekali, nggak mau lihat statusnya, atau saya unfollowing, atau kalau yang buat masalah blokir. Saya komentarnya bikin sakit hati aja gitu. Nggak mau saya telan. Kalau dulu mungkin saya bantah itu. Sudah bantah, saya screenshot, saya masukin status lagi gitu. Rame. Sudah bantahnya lagi, saya bantah lagi gitu. Nah, ini nggak efektif. Bikin waktu habis juga. Tinggal di blok. Ya udah, blok selesai. Terus ada yang pernah saya blokir, ternyata dia kenal sama ada yang orang dekat dengan saya kan. Terus, Ustaz, antum kemana blokir ini sih? Coba lihat komentar dia itu, komentarnya apa? Terus yang itu dia lihat komentarnya. Ya jelas Ustaz blokir kamu komentarnya kayak gini. Ya itu. Dia boleh bikin sakit hati. Jadi di medsos kayak gitu. Yang baik silakan diikuti, lihat statusnya, bisa buka videonya. Tapi yang masalah nggak usah. Di TikTok tuh malah saya cuma follow 2. Karena nggak main sudah terlalu. Itu cuma 2. Cuma 3 nih. Ustaz ada TikToknya juga. Ada TikToknya. Jadi ini. Coba lihat yang saya follow. Siapa? Bapak Agus Rashid Baswedan. Kan bermutu kan? Iya. Udah. Sama rwesa.com kan? Udah. Kalau status beliau dapat ilmu. Kayak gitu tuh. Bapak Presiden? Hah? Enggak di. Oh, kalau di Instagram saya follow. Bapak Presiden saya follow, jelas itu. Wakilnya juga saya follow juga. Oh, alhamdulillah. Gitu. Jadi untuk pengaruh media sosialnya ini kita nggak bisa cegah Ustaz ya, tapi bagaimana sikap kita terhadap media sosialnya harus kita ubah. Filter Tadi, Kita adaptasi. Iya. Misalnya pengaruh-pengaruh itu nggak bisa kita, Nggak bisa. Tapi kan kita tidak mungkin kalau situ ada manfaat. ada manfaat juga ya. Saya lihat status-status yang manfaat, kadang saya dapat di Twitter dari syekh-syekh gitu ya. Banyak banget. Karena saya follow yang syekh-syekh langsung. Yang punya status mereka buat sendiri gitu. Saya pernah dapat pembahasan zakat itu. Saya pernah belajar sama beliau juga di Saudi ya. Namanya Syekh Sa'ad Khoslan. Syekh Sa'ad Khoslan ini dia salah satu anggota kalau di ini apa nih? Komisi Fatwa itu Iftah, Darul Iftah. Sama Hay'at Kibarul Ulama. Nah, waktu itu saya pernah kayaknya di bulan Ramadan deh.
Saya itu kan dukung pendapat nisab yang mata uang itu setara pakai nisab perak kan. Dia utarakan langsung, status mantap nih. Langsung saya ini kutip itu, jadikan dalam, kalau nggak salah saya masukin dalam buku tuh. Ini pendukung sama dengan saya nih. Karena mau saya follow statusnya. Gitu. Di Instagram ada beberapa status saya ikut gitu. Dia ada gambar-gambar yang bagus. Saya ini biasanya save. Kalau di Instagram kan ada save-nya kan? Saya masukin, jadi kalau ada perlu apa-apa, saya buka lagi itu. Saya buka lagi, nanti saya buka di bagian save. Oh, ini bagus nih. Nanti bisa jadi postingan berikutnya nanti kalau di rumah iso gitu. Karena saya sudah simpan status mereka gitu. Nah, kayak ini. Walaupun ada yang ini ada bolehkah wanita Safa bersama rombongan untuk umroh, saya simpan gitu. Ada juga yang status kayak begini, nasihat-nasihat gitu. Nasihat ya. Siapa nih, follow aja. Kalau memang nggak senang dengan status dia, bukan unfollow tapi mute. Gitu. Berarti tergantung cara kita bersosmed ya. Bagaimana kita bijak bersosmed. Menyikapi sosmed. Kali sosmed kayak gitu. Ya. Karena itu ya kembali lagi ke pembahasan yang kayak tadi itu jadi teman-teman saya itu banyak yang ya takut nikah lah. Nah itu karena di sosmed terlalu banyak berita-berita perselingkuhan. Bisa jadi kan tipe medsos gini kan, buka itu sekali nanti datang berita itu. Sama kan? Oke. Algoritmanya kayak gitu. Nah dia tonton itu, dia tonton berulang kali, datang itu semua. Bayangkan saya coba 10 aja berita begitu, satu Indonesia disamaratakan. Sementara di Indonesia ada berapa orang? Semua cowok sama aja. Aduh, pusing jadinya itu. Kita yang kena, kita nggak ngapa-ngapain. Iya, ternyata kita sama. Iya. Aduh, pusing itu jadinya. Nah. Terus apa lagi? Mungkin ini ya Ustaz, balik ke menetapkan goals tadi, menetapkan tujuan tadi. Nah, katakan kita sudah men-set satu tujuan. Oke. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa ada kemungkinan kita nggak mencapai tujuan tersebut, Ustaz. Jadi kita membuat katakanlah goal-goal yang cadangan juga. Bisa. Tapi mungkin kita ketika ingin mencapai tujuan kita yang utama, kesempatan untuk tujuan yang cadangan itu terbuka duluan, Ustaz. Ya bisa jadi beralih ke situ dulu. Iya, berarti itu Ana salah satu overthinkingnya sejauh ini ya Ana dapatkan sendiri. Ya misalnya dari A B ya. Iya. Cenderungnya B duluan nih. Hanya enggak. Ya kenapa enggak pilih B dulu? Iya itu. Makanya Ana bingung, katakanlah kita ingin kalau seperti mikir menikah atas kan tadi. capek. Iya itu Ustaz. Contoh nih. Ini kiat mau kuliah juga sebenarnya. Ana yang lulusan pondok. Itu kadang overthinkingnya saya pokoknya harus ke UIM. Ya. Kenapa dia nggak kasih opsi yang lain? Ada B, ada C. Apa ke UIM itu jadi standar masuk surga gitu? Enggak. Ada pilihan lain nggak? Ada pasti. Banyak. Dia fokus ke sini terus, nggak dapat, stres sekali loh nanti. Iya. Apalagi kalau orang tua tekan terus. Wah, itu juga pressure dari internal. Tuh. Beda kalau dia ternyata sudah lulus TALI, sudah dapat ijazah. Kalau qadar Allah takdirkan dia masuk UIM lagi, sudah dapat dua-duanya. Iya. Kalaupun itu enggak, ya sudah, saya sudah dapat ilmu di sini. Itu cara pikirnya. Saya dulu kuliah itu ya kayak gitu juga cara mikirnya. Bahkan ke Saudi itu nggak pernah dalam bayangan saya. Teman-teman saya itu anak UGM sudah pada ikut tes masuk UIM. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Ibu saya nanti marah ini kayak gini nih. Kuliah nggak selesai, ya pikirannya gitu kan orang tua. Kuliah nggak selesai, dengan saya kuliah umum. Daftar UIM lagi. Ini dua-duanya gak dapat nanti itu. Saya fokus dulu satu tuh. Dapat ini dulu. Nah, kalau
Kodarullah ke sana sudah. Ternyata malah dapat, nggak sesuai, kita nggak targetin di situ. Malah dapat ke Saudi. Iya. Gak ada cita-cita sama sekali. Kesampaian. Ya, berarti kita harus ini ya siap untuk kemungkinan-kemungkinan yang Iya. lainnya juga ya berarti. Lebih enak kayak gitu. Kan orang kalau sudah fokus ke terus nggak ada apa nggak punya planning lain, dia stres itu. Saya senang malah ada anak-anak UI, ada yang sudah terima di UI. Dia memang belum dipanggil karena butuh proses juga. Ternyata dia ambil kuliah di Jogja. Saya bilang, bagus nih kayak gini nih. Masih bisa ngisi waktu. Tinggal kalau visa datang berangkat. Tapi kan enak, waktunya ada manfaat juga. Siapa tahu yang ini malah dia selesai kuliah, pas sudah selesai dipanggil, dapat dua-duanya. Kayak gitu contohnya. Jangan terkurung gitu ya saya. Itu problem Gen Z juga itu. Ya, Sat. itu problem Gen Z. Terkurung dengan pikiran sendiri. Dan targetnya itu punya Ya, satu goals terus. goal. Ya, berarti tadi kita tambahkan goalnya bisa jadi tidak hanya satu. Oh, saya jadi penulis nih. Nah, kalau ini nggak bisa, saya ada planning B, ada planning C. Ya, itu. Nah, bisa. Itu mungkin buat ya Gen Z yang sama ya, yang satu terus goalsnya harus buat plan-plan yang lainnya juga. Karena siapa tahu ada ini tiba-tiba kebuka kesempatan untuk ke plan-plan tersebut, tapi karena dia terlalu fokus ke plan A-nya, kesempatan itu dia lewati jadinya. Oke. Apalagi nih? Intinya mau maghrib ini terakhir nih. Ada kelanjutannya lagi. Besok kita di kafe. Besok bahas tentang perjodohan malah. Perjodohan. Karena situ kantornya Biro Jodoh. Aduh kenapa? Jodohnya nggak ada di situ. Cuma kantornya. Kantornya. Pengurusnya nggak ada juga. Cuma ada tempat untuk biasa orang konsultasi di situ. Insya Allah. Apa lagi? Mungkin yang terakhir satu ya. Jadi yang ini yang sering juga dipikirin sama Gen Z ini. Bersosialisasi. Jadi terkadang misalnya kita sama teman-teman, saya sama Hanif sama Muti. Jadi misalnya perkataan-perkataan yang diucapkan gitu Ustaz. Ada kekhawatiran yang bikin overthinking juga. Kalau kata-kata ini nyakitin dia nggak ya? Ya, betul. Tadi betul. ini buat dia gimana ya rasanya ya? Itu dipikirin sama dia. Dia memikirkan perasaan orang lain gitu. Nggak terlalu enakan. over untuk itu tuh. Dipikirin. Padahal ya sebenarnya dia ngelakuin yang baik-baik aja, tidak ada perkataan yang menyakitkan juga. Tapi dia pikirin gitu Ustaz. Terus akhirnya buat dia pikiran terus. Overthinking. Nggak bisa tidur. Padahal tempatnya Biasa aja. sebenarnya salah di sini nih. Itu dia. Iya. Kebanyakan Gen Z gitu Ustaz. Bagaimana Banyak, Sat, mungkin banyak. solusi? Kayak gitu. Banyak teman saya. Wah, bahkan yang hal-hal yang tidak mungkin itu dipikirin juga. Allah, segitunya kalian itu. Manajemen resiko. Makanya ada yang mental health itu kan. Kesehatan mental. Kesehatan Gen Z mental. ini perlu Ya seharusnya kalau ini saja misalnya Mas Dimas dengan Mas Hanif nih, ya dia nggak merasa apa-apa, ya nggak usah bawa-bawa inilah. Cuma mungkin, saya minta maaf ya tadi ada mungkin ada yang menyinggung. Nah, terus nanti dia jawab, Mas Hanif jawab, enggak kok nggak masalah, sudah selesai kan? Ya berarti intinya bertanya lagi. Iya bertanya lagi, kurang nanya betul. Kurang nanya, nggak nanya, bawa sampai tidur sampai besok pagi, malah mungkin nggak bisa tidur. Salah juga, nanya aja. Tadi ada yang kesinggung kalimat saya ya. Oh, Hanif jawab enggak kok. Ya sudah selesai kan? Iya sih. Kalau mungkin menyinggung saya, mohon maaf ya, sudah selesai. Ini sudah nggak nanya, malam-malam kepikiran, nggak bisa tidur. Aduh, Gen Z ya Allah, tawakal itu kurang sekali. Allah. Falyatawakkalul mutawakkilun ya Allah. Begitu. Iya, wallahi falyatawakkalul Hampir semua mutawakkilun. pemuda-pemudi Gen Z. Ya Allah. Jadi dia akhirnya nggak fokus untuk menata karirnya, menata ini karena pikiran itu dipenuhi hal-hal seperti ini. Astagfirullah. Receh-receh dipikirin. Iya. Yang besar-besar nggak dipikirin. Iya. Makanya tadi kan plannya kan cukup satu aja, karena banyak pikiran dia yang tadi itu, nggak bisa dia mikir plan-plan yang lain. Nggak bisa ABC tadi dia.
Ya sudah. Ini ya, di ilmu syar'i itu, di dalam syariat itu sudah kasih solusi banyak. Kalau kita dalami agama kayak tadi kan sudah, saya pasrahkan saja pada Allah, sudah selesai deh. Itu. Baik, itu saja. Insya Allah nanti tampung lagi pertanyaan yang belum kita bahas besok di cafe di Sion. Apa itu? Tunggu aja. Stay tune. Stay tune. Insya Allah. Ya demikian, makasih rekan-rekan semuanya yang sudah mendengar sampai selesai. Ini masalah-masalahnya ini saya kumpul banyak nih. Ini ada kurang lebih 6. Tadi tentang sosialisasi masyarakat, sering dengan medsos, akhirnya tujuan hidup nggak jelas, overthinking, takut nikah, cara menyaring berita-berita di medsos tadi juga ya. Sama tentang perasaan orang lain yang dibawa pikiran terus, ya itu. Nah semoga manfaat. Mudah-mudahan video-video yang lainnya juga, podcast seperti ini dapat beri kebaikan untuk kita semuanya. Dan hidup itu kita butuh minta tolong pada Allah. Ya, pada Allah kita itu tawakal, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Pada Allah itu kita bertawakal. Allah yang mudahkan urusan, Allah yang selesaikan juga masalah-masalah kita. Kita itu kurang tawakal dan terlalu banyak pikiran, terlalu overthinking, akhirnya ya hidup jadi kayak begini. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.